Sebagai seorang mahasiswa, terlebih lagi sistem informasi, tentu dari kita sudah tidak asing lagi mendengar kata algoritma maupun struktur data. Namun, sudahkah kalian memahami apa itu algoritma, manfaatnya, serta implementasi langsung yang tidak jauh dari kehidupan kita sehari-hari? Untuk menjawab itu semua, langsung saja kita mulai videonya. Ya, jadi sebelum menjawab pertanyaan itu semua, ada baiknya saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Alfa Fiapsari dengan NIM 2209116031, Sistem Informasi A Angkatan 2022. Dalam video kali ini, yang merupakan video ujian akhir semester Algoritma Struktur Data dengan dosen pengampu Bapak Putut Pamili Widakdo SKM, kita akan membahas lebih dalam mengenai algoritma struktur data, kemudian ada sequential, selection, dan juga looping, binary search dan sequential search, algoritma tree, AVL serta binary. Dan untuk lebih lengkapnya, tanpa berbasa-basi kembali, langsung saja kita mulai pembahasannya. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu mengenai algoritma. Terdiri dari pengertian algoritma, manfaat mempelajari algoritma, serta implementasi dari algoritma itu sendiri. Baik, kita mulai saja dari pengertian algoritma. Algoritma adalah langkah-langkah terstruktur dan terurut secara logis yang dirancang untuk memecahkan suatu masalah atau mencapai suatu tujuan. Dalam hal ini, algoritma merupakan rencana atau panduan yang mendefinisikan serangkaian langkah-langkah yang harus diikuti untuk menyelesaikan tugas tertentu. Dan untuk pengertian, menurut seorang ahli bernama Sismoro, algoritma merupakan sekumpulan instruksi atau langkah-langkah yang dituliskan secara sistematis dan digunakan untuk menyelesaikan masalah atau persoalan logika dan matematika dengan bantuan komputer. Baik, next slide, yaitu mengenai manfaat mempelajari algoritma. Mempelajari algoritma ini sendiri memiliki banyak manfaat, baik dalam konteks akademik maupun praktis. Berikut ada beberapa manfaat utama dari mempelajari algoritma. Yang pertama yaitu pemecahan masalah. Dalam hal ini, algoritma akan membantu kita dalam mengembangkan keterampilan pemecahan masalah. Dengan mempelajari cara merancang dan menerapkan algoritma, kita dapat mengasah kemampuan analitis dan kreativitas dalam menyelesaikan berbagai masalah. Yang kedua yaitu manfaat dalam bidang pemrograman dan pengembangan perangkat lunak. Dalam hal ini, algoritma merupakan inti dari pemrograman komputer. Dengan mempelajari algoritma, kita dapat memahami dasar-dasar pemrograman dan mengembangkan keterampilan pemrograman yang kuat. Ini akan membantu kita dalam merancang dan mengimplementasikan solusi perangkat lunak yang efisien dan efektif. Yang ketiga ada efisiensi dan kinerja. Dalam hal ini, algoritma yang baik dapat meningkatkan efisiensi dan kinerja proses. Dengan memahami dan menerapkan algoritma yang tepat, kita dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya seperti waktu dan juga memori. Ini sangat penting dalam pengembangan perangkat lunak, pemrosesan data besar, maupun komputasi yang kompleks. Selanjutnya, manfaat dalam pengambilan keputusan. Dalam hal ini, algoritma digunakan dalam pengambilan keputusan berbasis data. Dengan memahami algoritma, kita dapat mengenali dan menerapkan metode analisis data yang tepat seperti algoritma pengenalan pola, algoritma clustering, dan algoritma prediksi. Ini membantu kita membuat keputusan yang baik berdasarkan informasi yang telah tersedia. Next, manfaat yang selanjutnya yaitu dalam bidang karir dan peluang profesional. Dalam hal ini, pemahaman yang baik tentang algoritma adalah keterampilan berharga dalam dunia kerja nantinya. Banyak pekerjaan di bidang ilmu komputer, pengembangan perangkat lunak, analisis data, kecerdasan buatan, dan teknologi informasi secara umum membutuhkan pemahaman yang baik tentang algoritma. Menguasai algoritma dapat membuka peluang karir yang luas dan memungkinkan Anda untuk berpartisipasi dalam industri yang berkembang pesat. Dan yang keenam ada pemahaman teknologi. Algoritma adalah dasar dari banyak teknologi yang akan kita nanti gunakan sehari-hari. Dengan mempelajari algoritma, Anda memahami prinsip-prinsip di balik teknologi-teknologi seperti mesin pencari, kompresi data, pengenalan wajah, keadaan kendaraan otonom, dan banyak lagi. Ini memberikan wawasan yang lebih dalam tentang cara kerja teknologi modern dan memungkinkan Anda untuk lebih bijak dalam menggunakannya. Mempelajari algoritma adalah penting bagi siapa saja yang tertarik dalam pemrograman, ilmu komputer, analisis data, dan bidang lainnya yang terkait. Ini memberikan fondasi yang kuat dan paham dalam memahami dan mengembangkan solusi untuk masalah-masalah kompleks dalam berbagai bidang. Baik, selanjutnya saya akan menyebutkan beberapa jenis algoritma yang ada. Yang pertama dalam algoritma pencarian itu ada algoritma pencarian linear atau yang biasa dikenal dengan sequential search,
Lalu ada algoritma pencarian biner atau binary search, algoritma pencarian interpolasi atau interpolation search, lalu ada algoritma pencarian hash atau yang biasa disebut dengan hashing. Selanjutnya itu adalah algoritma pengurutan yang juga erat kaitannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada pengurutan bubble sort menggunakan metode bubble, lalu juga ada algoritma pengurutan selection sort, lalu ada pengurutan insertion sort, lalu ada algoritma merge sort, kemudian ada quick sort dan hash sort. Selanjutnya merupakan ilustrasi dari implementasi algoritma dalam kehidupan kita sehari-hari, di mana saat menuju ke kampus tentu terdapat langkah-langkah terlebih dahulu sebelum akhirnya kita sampai. Nah, lalu apa saja sih langkah tersebut? Simak penjelasannya berikut ini. Baik, kita langsung saja ke contoh implementasi algoritma. Dalam hal ini yaitu algoritma menuju ke kampus. Seperti yang kita ketahui kan algoritma ini adalah untuk pencapaian tujuan-tujuan tertentu. Dalam hal ini ada langkah-langkah yang harus dituju. Yang pertama yaitu di sini adalah tentukan tujuan dan lokasi kampus. Pastinya dalam hal yang pertama yang kita lakukan adalah menentukan tujuan yang ingin dikunjungi, seperti mengetahui alamat kampus dan informasi tambahan seperti gedung atau ruangan yang akan kita datangi. Selanjutnya itu perencanaan rute, di mana kita akan menggunakan layanan peta online ataupun sebagainya untuk mengetahui rute terbaik sebelum menuju ke kampus. Selanjutnya, langkah selanjutnya yang akan kita lakukan yaitu adalah pilih mode transportasi. Di sini kita bisa menggunakan mode transportasi apa yang senyamannya kita untuk pergi menuju ke kampus. Lalu ada tentukan waktu keberangkatan berdasarkan estimasi jarak dan waktu tempuh. Pilih waktu keberangkatan yang tepat untuk tiba di kampus pada waktu yang diinginkan. Lalu yang selanjutnya adalah evaluasi lalu lintas. Dalam hal ini maksudnya evaluasi lalu lintas itu adalah mempertimbangkan kemungkinan lalu lintas atau perubahan kondisi jalan. Gunakan algoritma peramalan lalu lintas atau algoritma pemilihan rute yang dinamis yang memperhitungkan informasi lalu lintas terkini. Ini membantu menghindari kemacetan dan menyesuaikan rute yang diinginkan. Selanjutnya yang terakhir adalah kan dari tadi langkah-langkah itu bakal kita akan mencapai tujuan kita yaitu menuju kampus, yaitu melakukan eksekusi. Eksekusi ini adalah ikuti rute yang sudah kita rencanakan tadi sebelumnya, terus juga sesuai dengan waktu, metode transportasi yang juga yang dipilih, maka kita akan sampai menuju kampus. Oke, untuk selanjutnya materi yang akan saya bawakan mengenai struktur data. Lalu, apa sih itu struktur data? Jadi, struktur data merujuk pada pengorganisasian dan penyimpanan data dalam komputer, sehingga data dapat diakses, dimanipulasi, dan dikelola secara efisien. Struktur data melibatkan pemilihan atau desain format yang tepat untuk mewakili data dan operasi yang sering dilakukan pada data tersebut. Terdapat beberapa jenis yang termasuk ke dalam struktur data seperti array, linked list, tag, queue, tree, dan graph, yang juga memiliki karakteristik dan penggunaan yang berbeda. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai manfaat mempelajari struktur data ini. Manfaat mempelajari struktur data dalam pengembangan perangkat lunak itu yang pertama pastinya efisiensi penyimpanan dan akses data. Dengan ini, memilih struktur data yang tepat untuk menyimpan dan mengakses data dapat mengoptimalkan penggunaan ruang penyimpanan dan meningkatkan efisiensi operasi. Yang kedua, manfaatnya yaitu adalah efisiensi algoritma. Dalam hal ini, memahami struktur data memungkinkan penerapan algoritma yang lebih efisien, mengurangi kompleksitas waktu dan ruang algoritma, serta meningkatkan kinerja. Dan yang ketiga yaitu adalah pemecahan masalah yang efisien. Dalam hal ini, pemahaman struktur data membantu merancang solusi efektif untuk masalah kompleks, memungkinkan memanipulasi dan analisis data yang efisien dan efektif. Yang keempat ada reusabilitas dan modularitas. Ini itu maksudnya adalah pemahaman struktur data memungkinkan kita merancang kode yang reusable dan modular, memudahkan pengembangan, pemeliharaan, dan pengembangan perangkat lunak. Yang kelima manfaatnya yaitu mengembangkan keterampilan pemrograman. Mempelajari struktur data meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pemrograman, memperluas kemampuan dalam mengatasi tantangan pemrograman yang kompleks. Jadi, menguasai struktur data meningkatkan efisiensi, kualitas, dan kemampuan dalam memecahkan masalah dalam pengembangan perangkat lunak. Next slide, kita akan masuk ke array. Kan tadi sudah disebutkan nih, salah satu contohnya itu adalah array. Array adalah suatu tipe data struktur yang berupa sejumlah data sejenis atau bertipe sama yang jumlahnya tetap dan diberi satu nama tertentu. Kita sering banget nih menggunakan array dalam pemrograman kita. Jadi berikut adalah visualisasi.
visualisasi dari array itu sendiri. Yang pertama nih, kita misalnya ngambil tipenya itu bilangan atau integer. Jadi di sini pertama adalah bilangan bulatnya ada 17. Variabel ini kan tipenya integer. Lalu nama variabelnya kita namain bilangan bulat. Ilustrasi di atas adalah variabel bertipe integer yang bernama bilangan bulat dan berisi nilainya 17. Satu buah variabel hanya dapat menyimpan satu buah nilai. Pada gambar selanjutnya, yaitu di sini ada indeks. Nah, indeks itu kan hitungnya dari 0, maka indeks 17 ini itu nilainya 0. Pada gambar di samping terdapat sebuah array integer yang diberi nama array integer dengan kapasitas untuk menampung 5 bilangan integer. Sebuah array memiliki kemampuan untuk menyimpan beberapa nilai, bergantung pada kapasitasnya. Namun, penting untuk diingat bahwa semua nilai yang disimpan dalam array harus memiliki jenis data yang sama. Jadi kalau misalnya tipe data itu integer, maka array ini menyimpan data dengan tipe integer, kecuali kalau misalnya ada tipe data lain, maka dia juga akan menyimpan dengan tipe data itu yang sama. Setiap elemen pada array memiliki nomor indeks yang tadi saya bilang dimulainya dari 0. Nah, selain ada array, yang juga biasa banget nih dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu implementasi queue. Ini juga termasuk dalam struktur data. Lalu, queue itu apa sih? Queue itu adalah salah satu jenis struktur data yang mengikuti prinsip first in, first out, di mana dalam queue ini item yang pertama kali masuk atau biasanya itu disebutnya itu NQ akan menjadi item yang pertama kali keluar. Kalau keluar itu biasanya disebut dengan DQ. Nah, di sini ada ilustrasinya nih. Misalnya nih push, berarti kan masuknya yang pertama A, dan kita masukin lagi step kedua itu yang masuk adalah B. Lalu step ketiga yang masuk adalah C. Nah, di step keempat ini adalah pop itu kan berarti keluar. Maka yang keluar pertama kali itu adalah A. Jadi sistemnya itu seperti model antrian. Di sini saya akan jelaskan melalui implementasi program pada Python, yaitu menggunakan class queue, di mana di sini kan ada keterangan self items, pop, dan insert ini tuh buat memasukkan yang tadi. Nah, di sini kan ada antrian pertama, antrian kedua, antrian ketiga, antrian keempat, antrian kelima yang diinput. Nah, terus di sini print queue size ini untuk mengecek ukuran item pada class queue. Lalu kalau untuk menghapusnya itu pakai print queue DQ. Ini adalah queue itu nama variabelnya, baru menampilkan item pertama yang akan dihapus. Nah, di sini outputnya itu kan menampilkan ini tuh jumlah antrian itu ada berapa sih? Ada 5 kan? Nah, terus antrian mana sih yang pertama kali bakal keluar, yaitu antrian pertama. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang definisi sequential, selection, dan juga looping. Lalu apa sih sequential itu? Sequential adalah konsep dalam pemrograman yang merujuk pada eksekusi atau pengeksekusian instruksi atau perintah secara berurutan satu persatu dari awal sampai akhir. Dalam program sequential ini tuh instruksinya dieksekusi satu demi satu dalam urutan yang ditentukan, tanpa adanya cabang atau percabangan kondisional. Nah, selanjutnya kita akan membahas definisi selection. Selection atau yang bisa diartikan dengan pemilihan adalah konsep dalam pemrograman yang melibatkan pengambilan keputusan yang berdasarkan kondisi tertentu. Dalam seleksi, program akan mengevaluasi satu kondisi dan berdasarkan hasil evaluasi tersebut akan memilih untuk mengeksekusi blok kode tertentu untuk melanjutkan ke blok kode lainnya. Contoh struktur kontrol seleksi yang umum adalah if statement, pernyataan if, dan switch statement atau pernyataan switch. Lalu kita akan bahas definisi looping. Looping atau yang biasa dikenal dengan pengulangan adalah konsep dalam pemrograman yang memungkinkan eksekusi berulang kali dari satu atau beberapa blok kode berdasarkan kondisi tertentu. Dengan menggunakan looping, Anda dapat mengeksekusi serangkaian instruksi secara berulang sampai kondisi tertentu terpenuhi. Ini memungkinkan program untuk mengulangi tugas atau operasi tertentu tanpa harus menulis kode yang sama dalam waktu yang berulang kali. Contoh struktur kontrol pengulangan yang umum adalah for loop, while loop, dan juga do while loop. Baik, kita langsung saja next ke sequential search dan binary search. Dalam materi ini kita akan bahas definisi hingga contohnya. Next. Yang pertama kita akan bahas apa sih yang dimaksud dengan sequential search dan binary search.
Lalu sequential search atau pencarian sequential dan binary search atau pencarian biner adalah dua algoritma pencarian yang umum digunakan dalam sebuah pemrograman. Berikut adalah penjelasan singkat tentang keduanya. Yang pertama yaitu pencarian sequential. Sequential search adalah metode pencarian linear yang mengunjungi setiap elemen dalam urutan terurut untuk mencari elemen yang dicari. Algoritma ini bekerja dengan membandingkan elemen yang sedang diperiksa dengan elemen yang dicari secara berurutan. Jika elemen yang dicari ditemukan, pencarian berhenti. Jika elemen yang dicari tidak ditemukan, setelah memeriksa semua elemen, pencarian dianggap tidak berhasil. Kelebihan dari sequential search ini adalah dapat diterapkan pada data yang tidak terurut atau acak. Namun, pada data yang besar, metode ini cenderung memiliki kompleksitas waktu yang tinggi karena harus memeriksa elemen itu satu persatu. Nah, lalu apa sih binary search? Bukan. Binary search adalah metode biner, pencarian biner yang efisien yang digunakan pada data yang sudah terurut. Algoritma ini bekerja dengan membagi data yang dua bagian membandingkan elemen tengah dengan elemen yang dicari. Jika elemen tengah sama dengan elemen yang dicari, pencarian selesai. Jika elemen tengah lebih besar dari elemen yang dicari, pencarian dilanjutkan pada setengah data pertama. Jika elemen tengah lebih kecil dari elemen yang dicari, pencarian dilanjutkan pada setengah kedua data. Proses ini diulang hingga elemen yang dicari ditemukan atau tidak ada lagi bagian yang perlu diperiksa. Kelebihan dari binary search ini itu adalah memiliki kompleksitas waktu yang lebih rendah dibandingkan sequential search. Pencarian dengan metode ini membutuhkan waktu logaritmik terhadap jumlah elemen data. Namun binary search hanya dapat diterapkan pada data yang terurut. Jadi perbedaan yang jelas itu tuh pada letak datanya ya. Kalau binary search itu udah data terurut, sedangkan sequential search itu adalah data-data yang acak. Pada gambar di samping ini juga ada comparing antara binary dan juga sequential search. Lanjut aja kita lanjut saja pada implementasi sequential search. Bisa dilihat pada visualisasinya. Misalnya aja nih kita mencari karena ini juga kebetulan datanya udah terurut, maka kita bisa lihat ya sebenarnya indeks keberapa itu berada. Dan juga di sini ada implementasi pada bahasa pemrograman Python. Di sini menggunakan def sequential search untuk mencari data tersebut. Nanti output yang akan dihasilkan maka elemen ditemukan pada indeks keempat. Seperti biasanya array itu selalu dihitung, ini indeks ke-0, ini indeks ke-1, ini indeks ke-2, 3, dan 4. Selanjutnya yaitu implementasi binary search. Sebelum masuk ke implementasi pada bahasa pemrograman Python ya, kita akan lihat visualisasinya. Di mana di sini kita akan mencari elemennya yaitu 50. Kan datanya udah ada terurut nih, yaitu ada 11, 17, 18, 45, 50, 71, 95. Nah, di sini itu 11 ini bertindak sebagai row dengan indeks ke-0 kan, otomatis. Di sini ada 45 juga yang bertindak sebagai mid, dia ini akan dibandingkan dengan 50. Jika dibandingkan dengan 50, maka kan 50 lebih besar. Lalu juga 95 ini kan dia berada di akhir dan juga bertindak sebagai high, jadi dia high ke-6. Lalu di sini kita bandingkan lagi 50 dengan 71. 50 dengan 71 kan 71 lebih besar ya, berarti 50 lebih kecil dari 71. Maka 50 ini found at position 4. 50 ini ditemukan pada indeks keempat. Nah, kalau untuk di bahasa pemrograman Python ini sendiri sama ya, jadi kita kan pakai fungsi binary search buat nyari targetnya. Lalu juga di sini misalnya nih kita elemen yang dicarinya itu 50, maka mengurutkan data array menggunakan binary search membutuhkan data terurut. Kita pakai sort, lalu juga memanggil fungsi binary search. Di sini kita akan menampilkan hasil pencarian. Printnya atau hasil yang akan nanti kita dapatkan di output adalah elemen 50 ditemukan pada resultnya ini adalah indeks keberapa. Nah, selanjutnya kita akan membahas definisi algoritma tree. Algoritma tree adalah algoritma atas struktur data yang digunakan untuk mempresentasikan hierarki data secara hierarkis dan terstruktur. Pohon terdiri dari simpul-simpul yang saling terhubung melalui tepi atau cabang. Definisi umum dari algoritma tree adalah sebagai berikut. Sebuah tree terdiri dari simpul-simpul yang terhubung melalui tepi atau cabang. Setiap simpul dalam tree dapat memiliki 0 atau lebih dari simpul anak simpul, kecuali simpul akar yang merupakan simpul teratas dalam hierarki tree.
Simpul yang tidak memiliki anak disebut dengan simpul daun. Setiap simpul kecuali simpul akar memiliki tepat satu simpul induk, atau yang biasa dikenal dengan perennial. Pada umumnya, dalam algoritma tree, simpul yang berada di atas disebut sebagai simpul induk atau simpul atas. Sedangkan simpul yang berada di bawah tersebut disebut sebagai anak simpul. Beberapa simpul yang memiliki hubungan langsung dengan simpul yang sama disebut dengan simpul sebagai saudara kandung atau sibling node. Simpul dengan tingkat yang sama dalam tree disebut sebagai tingkat yang sama. Dan juga algoritma tree ini memiliki banyak aplikasi dalam berbagai bidang, termasuk pemrosesan bahasa alami, pemodelan data hierarkis, pengolahan file system, pemodelan hierarki organisasi, struktur data seperti struktur directory dalam sistem operasi, dan sebagainya. Struktur data tree menyediakan metode efisien untuk menyimpan, mengakses, dan memanipulasi data hierarkis dengan kompleksitas waktu yang sangat efisien. Lalu, apa itu AVL tree? AVL tree adalah sebuah struktur data pohon biner yang diatur secara seimbang. Pada AVL tree, setiap node memiliki faktor keseimbangan yang menjaga tinggi subpohon kiri dan tinggi subpohon kanan, tidak berbeda lebih dari satu. Jika pohon AVL mengalami ketidakseimbangan, rotasi dilakukan untuk memulihkannya. Keuntungan utama dari AVL tree sendiri adalah operasi pencarian, penambahan, dan penghapusan memiliki kompleksitas waktu rata-rata, di mana N adalah jumlah elemen dalam pohon. Ini membuat AVL tree sangat efisien untuk menyimpan data dan pengolahan data yang memerlukan operasi tersebut. Nah, selanjutnya ada menurut seorang ahli bernama Dr. Edison Felsky, pendiri AVL tree. AVL tree ini adalah pohon biner yang selalu menjaga keseimbangan setelah setiap operasi penambahan atau penghapusan. Keseimbangan tersebut diperoleh dengan memastikan perbedaan tinggi subtree kiri dan subtree kanan setiap simpul tidak lebih dari satu. Dengan mempertahankan keseimbangan ini, waktu eksekusi operasi seperti pencarian, penambahan, dan penghapusan dapat dijaga dan dapat diterima, yaitu dengan N adalah jumlah simpul dalam pohon. Kontribusi dan pandangan Dr. Edison Felsky menjadi landasan dalam pengembangan dan penggunaan pohon AVL dalam dunia pemrograman dan juga komputer. Berikut adalah proses umum dari cara kerja AVL tree. Yang pertama itu pastinya dimulai dengan AVL tree kosong. Ketika sebuah elemen dimasukkan ke dalam pohon, lakukan operasi penambahan seperti pada binary search tree atau BST dalam mempertahankan sifat keurutan. Selanjutnya itu setelah penambahan elemen, periksa keseimbangan setiap simpul di jalur dari simpul yang baru ditambahkan hingga ke akar. Lalu yang keempat adalah menghitung faktor keseimbangan dari setiap simpul, yaitu selisih antara tinggi subtree kanan dan tinggi subtree kiri. Jika faktor keseimbangan lebih besar dari 1 atau kurang dari -1, maka simpul tersebut mengalami ketidakseimbangan. Lalu yang kelima adalah jika simpul mengalami ketidakseimbangan, maka dari proses cara kerja itu akan melakukan rotasi untuk memperbaikinya. Jenis rotasi yang diperlukan tergantung pada pola keseimbangan yang terjadi. Yang keenam yaitu rotasi yang umum dilakukan adalah rotasi kiri, rotasi kanan, rotasi ganda kiri, rotasi ganda kanan. Rotasi ini mengubah posisi simpul-simpul dalam pohon untuk mengembalikan keseimbangannya. Dan yang ketujuh adalah setelah rotasi dilakukan, periksa kembali keseimbangan pohon dari simpul yang mengalami rotasi hingga ke akar. Dan yang kedelapan yaitu ulangi langkah 4-7 jika masih simpul yang mengalami ketidakseimbangan. Dan yang ke-9, setelah semua simpul seimbang, AVL tree dapat dipulihkan dan berada dalam kondisi keseimbangan yang optimal. Dan yang ke-10, proses pencairan, penghapusan, atau operasi lainnya pada AVL tree dapat dilakukan dengan mempertahankan keseimbangan pohon. Nah, kita lanjut ke implementasinya. Di sini saya akan membuka AVL. Baik, sekarang kita akan melakukan implementasinya dengan menggunakan AVL tree visualization. Di sini kita akan menginput yang pertama adalah 9. Nah, di sini angka 9 ini akan menjadi AVL tree, akar AVL tree. Nah, ini kita lanjutkan dengan menginput, misalnya nih, kita input angka 10. Nah, karena angka 10 ini kan lebih besar dari angka 9. Nah, selanjutnya kan angka kedua 10 ini, angka keduanya ini kan 10. Lebih besar dari angka 9, sehingga akan ditempatkan sebagai anak kanan dari akar. Lanjut kita masukkan angka ketiga yaitu 8. Nah, angka 8 ini kan lebih kecil dari akarnya, akar utamanya itu 9, sehingga akan ditempatkan sebagai anak kiri dari bilangannya. Lalu yang angka keempat nih, kita akan masukkan angka 3 deh. Kita akan masukkan angka 3.
Di sini kan angka 3 lebih kecil juga dari angka 9, sehingga akan ditempatkan lagi sebagai anak kiri dari angka 8. Lanjut kita misalkan masukkan angka 2 di sini, kan angka kedua lebih kecil juga dari angka 9 dan 8, sehingga akan ditempatkan sebagai anak kiri dari angka 3. Baru angka ke-6 di sini kita misalnya angka yang lebih besar yaitu angka 12. Nah, karena angka 12 ini lebih besar, sehingga akan ditempatkan sebagai anak kanan dari 10. Setelah semua angka dimasukkan, kita mendapatkan AVL3 dengan struktur data yang seimbang. Setiap node pada dalam pohon memiliki faktor keseimbangan yang maksimal dan juga sehingga menjaga keseimbangan pada pohon AVL ini. Lalu juga penting untuk dicatat bahwa memasukkan ataupun menghapus elemen dalam AVL3, pohon secara otomatis menyesuaikan rotasi jika diperlukan untuk menjaga keseimbangan. Baik, kita lanjut yaitu tentang binary. Ada penjelasan binary search tree terkait cara kerja hingga contohnya, dan juga yang kedua ada penjelasan binary heap terkait cara kerja hingga contohnya. Pertama kita akan bahas dulu definisi binary search tree. Binary search tree atau yang biasa disingkat dengan BST adalah suatu data pohon biner yang memiliki sifat khusus di mana setiap simpel memiliki nilai yang lebih besar daripada semua simpel di anak kiri dan lebih kecil daripada semua simpel di anak kanan. Ini memungkinkan pencarian efisien dengan kompleksitas waktu, di mana N adalah jumlah simpel dalam pohon. BST digunakan untuk pengolahan data yang secara terurut dan menyediakan operasi pencarian, penyisipan, dan penghapusan yang efisien. Nah, untuk cara kerja dari binary search tree ini itu adalah struktur data pohon biner yang memungkinkan pencarian, penyisipan, dan penghapusan elemen dengan kompleksitas waktu yang efisien. Setiap simpel memiliki nilai yang besar dari semua nilai di anak kiri dan lebih kecil dari semua nilai di anak kanan. Pencarian dilakukan dengan membandingkan nilai yang dicari dengan nilai di simpel saat ini. Kemudian berlanjut ke anak kiri atau anak kanan sesuai dengan perbandingan tersebut. Penyisipan dilakukan dengan menempatkan elemen baru pada simpel yang tepat berdasarkan perbandingan nilai. Penghapusan mempertimbangkan kasus-kasus di mana simpel dihapus dengan memindahkan anak atau menggantikan nilai dengan anak kanan terkecil atau anak kiri terbesar. BST memungkinkan pencarian, penyisipan, dan penghapusan dengan kompleksitas waktu rata-rata. Oleh karena itu, pengolahan keseimbangan pohon sangat penting untuk menjaga efisiensi dari BST. Lalu kita akan masuk ke contohnya ya. Di sini saya juga akan menggunakan visualization. Nah, di sini adalah contoh implementasi dari binary search tree. Yang pertama itu kita akan menginput atau menyisipkan angka 7. Nah, karena yang pertama kali ini adalah kita masukkan angka 7, maka sehingga 7 ini akan menjadi simpel angka. Terus misalnya nih kedua kita inputkan angka 3. Nih, karena 3 ini lebih kecil dari akar utamanya yaitu 7, maka data 3 akan ditempatkan sebagai anak kiri dari simpel akar ya. Lalu kita akan memasukkan lagi misalnya angka 9. Nah, data 9 kan akan disisipkan, karena 9 ini lebih besar dari 7, maka data 9 akan ditempatkan sebagai anak kanan dari simpel akarnya yaitu 7. Lalu kita akan masukkan misalnya data yang besar juga yaitu 17. Nah, karena 17 ini lebih besar dari 7 dan 9, maka data 17 akan ditempatkan sebagai anak kanan dari simpel dengan nilai 9 tadi. Nah, lalu kita masukin lagi nih, data berikutnya itu 2. Karena 2 lebih kecil dari 7, maka data 2 akan ditempatkan sebagai anak kiri dari simpel dengan nilai 3. Lalu kita masukkan lagi deh, angka yang besar yaitu 20. Nah, karena 20 ini sudah disisipkan, dan nilainya lebih besar dari 7, 9, dan 17, maka data 20 akan ditempatkan sebagai anak kanan dari simpel dengan nilai 17. Nah, data terakhir yang kita akan masukkan di sini misalnya angka 5. Di sini itu 5 lebih kecil dari 7 dan 9, maka data 5 akan ditempatkan sebagai anak kiri dari simpel kanan dengan nilai 7. Dia tadi contoh implementasi dari binary search tree. Kita langsung saja next. Nextnya itu adalah binary heap. Binary heap adalah struktur data pohon biner yang memenuhi dua sifat penting, sifat urutan parsial atau yang biasa disebut dengan partial order, dan sifat struktur penuh atau yang biasa disebut dengan shape property. Binary heap digunakan terutama dalam implementasi struktur data antrian prioritas atau priority queue. Sifat urutan parsial mengacu pada urutan bawah setiap simpel dalam binary heap
memiliki nilai yang tidak lebih besar pada binary max-have atau tidak lebih kecil pada binary min-have daripada nilai semua simpul di bawahnya, baik itu anak langsung maupun anak-anak dari anak-anaknya. Dalam binary max-have, nilai terbesar berada pada di bagian atas atau yang biasa disebut have. Sedangkan dalam binary min-have, nilai terkecil ada berada di bagian atas have. Sifat struktur penuh mengacu pada struktur pohon biner yang memiliki tingkat penuh, yaitu setiap tingkat diisi sepenuhnya, kecuali mungkin tingkat terakhir yang diisi mulai dari kiri ke kanan. Hal ini memungkinkan representasi binary have dengan menggunakan array linear, di mana elemen-elemen have disimpan dalam urutan berdasarkan tingkat dan posisi dalam tingkat tersebut. Have mendukung operasi-operasi dasar seperti penyisipan atau insertion dan penghapusan atau deletion. Ada dua jenis binary have yang umum digunakan. Yang pertama yaitu binary max-have dan binary min-have. Binary max-have mengatur elemen-elemen sedemikian rupa sehingga nilai terbesar selalu berada di bagian atas have, sementara kebalikannya yaitu binary min-have mengatur elemen-elemen sehingga nilai terkecil berada di bagian atas. Nah, bagaimana sih cara kerja dari binary have ini? Binary have adalah struktur data yang didasarkan pada bound biner lengkap. Memiliki dua jenis yang tadi seperti yang sudah dijelaskan. Pada saat penyisipan elemen baru dalam binary have, elemen tersebut ditempatkan pada posisi yang sesuai dengan mempertahankan sifat have. Jika elemen baru memiliki nilai yang lebih kecil atau have minimum atau lebih besar have maksimum, nilai dari orang tua atau data terbesarnya, maka elemen tersebut ditukar dengan orang tua sampai kondisi have terpenuhi. Pada saat penghapusan dari binary have, elemen akan dihapus dan digantikan pada elemen terakhir dalam have. Kemudian elemen tersebut dipercolate down atau have minimumnya itu atau have up bakal di up kalau misalnya itu have maksimum ke posisi yang sesuai untuk mempertahankan sifat have. Dengan cara kerja ini, binary have memungkinkan akses penyisipan dan penghapusan elemen dengan kompleksitas waktu yang efisien, di mana n adalah jumlah elemen pada heap. Pada have, binary have juga digunakan dalam implementasi atrian prioritas atau priority queue, di mana elemen dengan prioritas tertinggi bisa diakses terlebih dahulu. Cara kerja binary have pada prioritas queue dengan binary have biasa, dengan perbedaan bahwa prioritas elemen ditentukan oleh nilai elemen tersebut. Elemen dengan prioritas tertinggi ditetapkan pada akar. Dan penghapusan elemen dilakukan dengan penghapusan akar mempertahankan sifat have. Binary have pada priority queue memberikan solusi efisien untuk masalah pengaturan dan pengolahan data yang memerlukan prioritas. Selanjutnya yaitu adalah contoh binary have. Kita akan menjelaskan dari min-have aja dulu. Yang pertama adalah min-have adalah suatu data di mana setiap sampel memiliki data nilai yang lebih kecil atau sama dengan nilai anak-anaknya. Nah, di sini kan dalam contoh ini 4 adalah nilai minimum dari data yang diberikan. Setiap simpul anak memiliki nilai lebih besar dari atau sama dengan nilai simpul induknya. Jadi karena yang lebih paling kecil itu 4, maka di bawah-bawahnya itu yang lebih besar dari simpul akarnya atau 4 itu. Ada 5, ada 8, lalu dilanjutkan dengan 11, 19, lalu ada 15, 13, dan 24. Nah, untuk max-have itu adalah cara kerja itu kan berbalik ya dengan min-have. Maka max-have ini itu dalam contoh ini itu angka 24 yang akan menjadi utamanya dari data yang sudah diberikan. Setiap simpul anak memiliki nilai yang lebih kecil dari atau sama dengan nilai simpul induknya yaitu 24. Berarti yang anak-anak di bawahnya ini tuh lebih kecil nilainya dari 24. Sekian video dari saya, semoga video ini dapat bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.